Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudifresh. Oke, hari ini aku barusan dapetin buku dari perusahaan asuransi tempat aku dapetin asuransi di tempat kerjaku. Ada peraturan baru khususnya untuk yang tahun 2023 ini, mulai bulan 4 ini. Dan di saat itu aku kebetulan kepikiran aja bikin konten isinya tentang enaknya punya anak di Jepang. Jadi mungkin teman-teman yang pengen bekerja di Jepang, terus pengen tinggal lama di Jepang, pengen ngajakin keluarganya ke Jepang, pengen juga punya anak di Jepang. Semoga video kali ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Jadi ikutin videonya sampai habis. Oke teman-teman, jadi aku pengen sharing ke teman-teman semuanya apa sih enaknya punya anak di Jepang, dan aku udah bikin ringkasannya. Jadi ada 6 yang aku udah ringkasin poin-poinnya. Yang pertama adalah waktu kelahiran nanti dapat bantuan dari pemerintah langsung. Jadi waktu istri nanti kalau misalkan lahiran gitu ya, misalkan teman-teman semuanya punya istri dan lagi hamil dan pengen lahiran di Jepang, kalian bakalan dapat bantuan dari pemerintah yang udah ditetapkan sesuai undang-undang di Jepang. Kalau 2023 bulan 3 kemarin itu untuk setiap kali kelahiran itu ada bantuan dari pemerintah itu 42 mang atau 420 ribu yen. Itu sekitar 45 jutaan. Sekarang untuk bulan 4, mulai bulan 4 ini bakalan ditambahkan. Bantuannya bakalan dinaikkan dari 420 ribu yen jadi 500 ribu yen, jadi 50 mang, atau kalau dirupiahin itu sekitar 51 atau 52 juta, jadi lebih banyak lagi. Itu memang dari pemerintah Jepang menginginkan supaya penduduk Jepang semakin banyak memproduksi anak kayak. Jadi itu salah satu keuntungan atau mungkin bisa jadi nilai plus untuk teman-teman yang pengen punya anak di Jepang, karena di Indonesia nggak ada bantuan yang seperti itu. Ya maklum lah ya, di Indonesia udah banyak banget anak-anak gitu kan, dibandingkan di Jepang itu sedikit anak-anak dibandingkan orang dewasanya. Oke, di poin yang kedua kita lanjut. Di poin kedua itu ada anak sampai SMP bakalan dapat bantuan per bulan dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah di sini dari negara, tapi yang penyaluran dananya dikelola oleh pemerintah kota. Jadi kalau aku tinggal di Yokohama, jadi kota Yokohama yang bakalan ngasih per bulannya ke rekening yang udah aku daftarin. Jadi per bulan bakalan dikirimin uang, tapi selama ini bukan per bulan kirimannya, jadi 4 bulan sekali dikirim. Jadi untuk anakku kan masih di bawah 3 tahun. Nanti ada aturannya sih sebenarnya. Di bawah 3 tahun itu bantuannya 1,5 mang, atau kalau dirupiahin sekitar 1.600.000 ribuan atau 1.700.000 ribuan segitu per bulannya. Dan itu dirapel setiap 4 bulan sekali gitu. Jadi dapatnya jadi 600.000 yen atau 60.000 yen atau sekitar 6.200.000 ribuan atau 6.300.000 ribuan gitu. Lumayan untuk bayar beli popok, buat beli susu macem-macem. Atau kalau aku sendiri sih aku gunain seperlunya. Tapi kalau memang aku masih bisa beli popok sendiri, beli susu sendiri, uang yang dapat dari pemerintah itu yang per bulannya 15.000 yen itu aku simpan dan aku masukin ke reksadana untuk anakku. Jadi aku punya rekening reksadana yang udah aku buatin akun rekening reksadana yang khusus untuk anakku sendiri. Jadi untuk tabungannya nanti kalau dia udah besar, biar bisa disimpan dan bisa ditabung kayak gitu teman-teman. Jadi setelah 3 tahun lebih itu juga bakalan dapat per bulannya 10.000 yen atau sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000 lah kalau dirupiahin ke Indonesia. Kayak gitu teman-teman. Ada bantuan dari pemerintah juga. Nah, yang poin ketiga adalah biaya daycare, atau kalau di bahasa Jepangnya hoikueng, nitipin anak
itu bakalan dibantu juga diringankan sesuai dengan pendapatan per tahun orang tuanya. Jadi kalau pendapatan per tahun orang tuanya lebih tinggi, biaya untuk nitipin anak atau untuk hoikueng daycare di Jepang bakalan juga dikenakan per bulannya juga tinggi. Tapi untuk orang tua yang pendapatannya menengah atau yang kurang, bahkan bisa jadi gratis atau bahkan dikasih murah per bulannya. Jadi bayar pun tapi nggak terlalu mahal. Kayak di anakku sendiri juga bayarnya nggak sampai 8.000 yen, jadi murah, nggak terlalu mahal, disesuaikan dengan penghasilan orang tuanya gitu. Yang keempat adalah anak sampai 3 tahun itu bakalan digratiskan biaya pengobatan. Jadi biaya pengobatan itu semuanya gratis, mau periksa ke klinik, terus mau beli obat untuk anak kita, yang obat yang diresepkan dari dokter, itu semuanya bakalan gratis asalkan kita nunjukin Iryosho namanya. Jadi Iryosho ini adalah sertifikat atau istilahnya asuransi untuk anak, dimana itu semuanya masih ditanggung oleh negara, jadi semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Jadi aku pernah juga manggil ambulans waktu itu anakku demam tinggi dan kayaknya udah mulai kejang-kejang gitu, takut kan sebenarnya. Akhirnya kita mutusin untuk manggil ambulans dan dibawa ke IGD, ke rumah sakit, ditangani di situ. Sama sekali nggak ada biaya apa-apa yang dipungut dari situ, jadi semuanya gratis. Lumayan untuk teman-teman yang mungkin punya keinginan punya anak di Jepang, kalian nggak usah khawatir tentang biaya pengobatan, jadi semuanya bakalan digratiskan sampai di umur 3 tahun. Yang kelima adalah banyak diskon untuk anak di bawah 3 tahun. Bahkan untuk ke restoran gitu, kalau misalkan kita bawa anak kita ke Tabe Hodai misalkan, atau all you can eat gitu, nanti kalian bisa ajak anak kalian, itu nggak bakalan dikenakan biaya. Jadi untuk anak di bawah 3 tahun bakalan digratisin. Kebanyakan gitu untuk teman-teman yang misalkan belum tahu gimana atau belum pernah ke Jepang. Kalau di Jepang itu kebanyakan anak-anak yang di bawah 3 tahun bakalan digratiskan. Terus kalau misalkan naik sesuatu juga, naik densha atau fasilitas kendaraan umum. Terus selain itu juga aku kemarin juga kebetulan lagi ke taman bermain anak-anak, dan di situ juga naik wahana-wahana itu semuanya kalau yang di bawah 3 tahun nggak dikenakan tiket masuk sama sekali, jadi murah, jadi gratis. Jadi mau ngajakin anak-anak main itu gampang gitu, lebih enak. Mungkin beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia aku juga kurang tahu sih ada batasannya seperti apa, ada gratis atau enggak juga aku kurang tahu. Terus yang keenam, yang terakhir adalah ada bantuan tambahan untuk keluarga yang memiliki anak. Jadi karena kemarin ada corona yang sempat memakan korban banyak dan lagi pick up-nya di Jepang, pemerintah Jepang ngasih bantuan untuk setiap anggota keluarga di seluruh penduduk Jepang, khususnya untuk keluarga yang memiliki anak di bawah 18 tahun. Itu dikasih, per keluarga dikasih uang genking atau uang cash yang dikirimkan ke rekening kepala keluarganya, itu sekitar kalau dirupiahin itu 11 jutaan. Bayangin teman-teman, tanpa kita harus kerja dapat uang dari pemerintah Jepang untuk menangani atau meringankan beban ketika waktu ada bencana corona kemarin itu. Sekarang di Jepang udah mulai stabil, dan penderita baru virus corona juga udah mulai kurang terlalu diekspos lagi karena sudah mulai menurun, dan bahkan sekarang tidak diwajibkan lagi untuk memakai masker di fasilitas-fasilitas umum atau fasilitas publik. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu tadi ada 6 poin enaknya punya anak di Jepang. Kalau misalkan ada poin yang lain, kalian bisa tambahin di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan tentang punya anak di Jepang itu seperti apa, kalian bisa tulis komentar kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau misalkan ada pengen tahu tentang sesuatu yang penasaran, yang bikin
buat kalian penasaran tentang punya anak di Jepang juga, kalian bebas bisa tanya-tanya ke aku langsung lewat kolom komentar. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga videonya juga bermanfaat dan menginspirasi kalian semuanya. Untuk kalian yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan sharing ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena aku bakalan bagiin info-info penting, info-info yang menarik tentang kehidupan di Jepang, bahkan juga untuk lowongan kerja di Jepang, terus cara belajar bahasa Jepang, bahkan juga macam-macam tentang tinggal di Jepang. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.